Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Puji syukur, puji Tuhan, senang banget, sukacita, dengan rasa bangga, Pastor menyapa, Shalom, damai sejahtera bagimu. Puji Tuhan, kami hadir melayani untuk memberikan bantuan kasih, doa, healing water, minyak yang kita berkati menjadi penguatan bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya yang sedang susah, yang sedang sedih, yang sedang sakit. Kami hadir membantu Bapak Ibu sekalian untuk menemukan kasih, pertolongan, dan jalan keluar. Hore! Yang merasa terberkati, yang merasa perlu meng-share, silahkan dibagikan di tab-tab layar, diposting ulang, ya, semuanya free alias gratis, kiranya menjadi ladang bakti yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengasihi Tuhan dan kami percaya lewat plenang ini, kasih Tuhan mengalir, menolong setiap orang-orang susah, orang sakit, orang-orang berdosa datang, mendapat pengampunan, dan mereka yang sedih mendapat penguatan, hiburan, karena kasih Tuhan dicurahkan di tengah-tengah live streaming, doa-doa, serta pelayanan kasih ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian, jadikanlah Tuhan Yesus yang terutama di dalam hidup kita, keluarga, dan seluruh aspek yang ada yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam kehidupan ini. Ya, puji Tuhan, terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah share. Puji Tuhan, ramai. Yang terutama dalam hidup ini, tinggikanlah Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Cayo, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama
Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama dalam hidup ini, cinta Tuhan Yesus. Saudara terberkati, dengarkan dalam pujian ada aliran kasih yang menyembuhkan Bapak Ibu sekalian. Damai di hati, teduh banget. Yes. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Haleluya, dor. Haleluya, yes. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Puji Tuhan. Yang
terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Amin. Pastor mau ajak saudara memuji Tuhan ya. Biar setiap hati kita boleh senantiasa dikuatkan di dalam pujian Tuhan bertahta. Amin. 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 Puji Tuhan. Halo semuanya, shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, salam sejahtera, damai bagimu dari surga. Amin. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya.
Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Saat kami tidak sanggup ya Tuhan, Engkau setia hadir menolong kami. Kasih-Mu menopang kami. Hingga hari ini kami kuat, kami berkata, Tuhanlah pengharapanku, Engkau pembelaku, Engkau adalah pengacaraku yang ajaib, yang selalu menolongku dengan setia. Amin. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di tiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan ada jawaban di tiap doa-doa kita. Oh, meskipun 1000 tangan manusia mau tarik ngana jatuh, percaya tetap kuat, karena ada Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuat kita naik kembali. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Orang percaya, saya percaya, Tuhan Yesus bela. Amin. Puji Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, pujian segala perkara selalu menguatkan kita. Karena Tuhan Yesus adalah pembela yang ajaib, Tuhan juga sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita dengan caranya yang ajaib. Amin. Amin. Sebentar, saudara bisa kasih komentar, bisa di tap-tap layar. Pastor, ada satu pujian yang saya mau bawakan sebelum membacakan sabda firman Tuhan Yesus. Iya. Pujian apa? Tahukah? Di YouTube saya nggak bisa membaca komentarnya, hilang. Yeay, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapkan hati kita untuk ditabur firman Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat,
tetap percaya Tuhan setia. Yes. Segala perkara dapat kita tanggung karena Yesus adalah kekuatan kita. Amin. Amin. Yeay. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, terima kasih banget kesetiaan-Mu atas hidup kami, sungguh sangat amat luar biasa. Oh ye, amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Ya, saya berdoa saudara yang sedang mengalami kesakitan saat ini, aliran kesembuhan mengalir tubuhmu. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Puji Tuhan, sakit-sakit sembuh. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada kesaksian, minta pujian lagi dibanyakin. Ada kesaksian, sakitnya sudah sembuh. Ada kesaksian, siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Yang terkasih Bapak Ibu sekalian dimanapun berada yang menyaksikan pelayanan ini, yang mendasari penyampaian firman Tuhan adalah ini. Bagi mereka, dan ini juga firman datang kepada saya, dan saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu kepada siapa saja yang berani mau
atau rela membelanjakan berkat Tuhan yang ada padanya atau uang yang mereka miliki untuk pekerjaan Tuhan, untuk melebarkan kerajaan sorga, untuk menolong jiwa-jiwa, untuk keselamatan yang terhilang. Maka kepada mereka-mereka ini telah memberikan hatinya untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dan yang saya tahu dan yang saya belajar, Tuhan tuntun saya dengan firman-Nya. Dan yang saya sharing kepada saudara-saudara, kita sama-sama harus tahu. Orang-orang seperti itu yang berani membelanjakan uangnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelebaran kerajaan sorga, untuk menolong orang miskin, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mereka tidak pelit, mereka tidak hitung-hitungan. Itu berarti mereka memberikan hidupnya, hatinya untuk melebarkan kerajaan surga di muka bumi ini, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk melayani, untuk kerajaan surga. Dan kepada mereka-mereka ini, keuangannya seperti yang kami alami, keuangan di dalam keluarga kami maupun untuk membackup pelayanan itu di backup oleh sorga. Karena Tuhan itu melihat hati dan Tuhan tidak pernah berhutang. Apabila kita mendahulukan kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepada kita. Di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Kalau yang menjadi kesukaan kita adalah melihat pekerjaan Tuhan maju, menolong orang miskin, memberkati orang sakit, maka itu akan menjadi kesukaan, kesenangan kita. Berapa banyak pun yang Tuhan percayakan berkat atas kita, kita tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tapi kita akan menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Karena hidup saya khususnya, dan saya harap semua bisa memahami hal ini, hidup anugerah, hidup karena kasih karunia. Saya orang berdosa, manusia juga harus sadar orang berdosa, dan semua orang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan oleh karena dosa-dosa itu. Tetapi oleh kasih karunia-Nya yang Tuhan berikan kepada saya terima dengan cuma-cuma. Saya menjadi manusia baru. Dosaku diampuni, disucikan, dikuduskan. Dan sekarang saya juga mau melayani pekerjaan Tuhan dengan cuma-cuma. Kalau saudara mengerti hal ini, kita akan menghargai pelayanan. Kita tidak akan menjadi orang yang melayani komplain, mengeluh, sungut-sungut.
kita akan syukuri pelayanan sebuah rahmat. Kita akan tahu memberi, memberkati adalah sebuah kehormatan, sebuah ladan, sebuah kesempatan. Ketika kita sadar bahwa sebenarnya dalam hidup kita, apa sih yang kita mau bermegah, apa yang kita mau andalkan, apa yang membuat kita sombong, tidak ada. Semua karena kasih karunia Tuhan, cuma-cuma yang sudah Tuhan kasih kepada saya dan Anda dan kepada mereka yang paham kasih karunia ini. Seperti tercatat di dalam Roma pasal 3, mulai ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya mulai pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Puji Tuhan. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 27. Ya. Saya bisa membaca teks di TikTok, di Facebook juga bisa, tapi di YouTube ini saya tidak membaca teks karena bukan teks, maksudnya komentar, karena tidak terbaca komentar, bukan teks tapi komentar, maksudnya teks komentar Bapak Ibu sekalian. Baik, pun demikian saya tetap melanjutkan membaca Roma pasal 3 23 sampai 27. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Bapa. Jadi tidak ada satu orang pun yang namanya luput dari kesalahan, pelanggaran, atau dosa. Siapapun dia yang namanya manusia, itu pasti punya dosa, kesalahan, pelanggaran. Dan kita harus tahu serta sadar diri sebagai manusia. No human, nobody perfect in the world. Inggris nih ya. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Ayat 24. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ingat, manusia itu banyak salah, banyak dosa. Nobody perfect, tidak ada yang sempurna. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus, manusia itu dibenarkan. Dengan cara apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib, menghapus pelanggaran dan menyelamatkan jiwa yang berdosa ini untuk masuk surga. Jiwa yang hidup dalam kutuk, dalam gelap, dilepaskan dari kutuk dan pindah kepada terang yang ajaib. Untuk menerima kasih karunia dan dibenarkan, perhatikan di sini, secara cuma-cuma lewat penebusan Kristus Yesus, penebusan di Bukit Golgota, penebusan oleh karena karya Kristus. Jadi sekarang kalau saudara, apapun keadaanmu, datang kepada Tuhan Yesus, maka saudara-saudara akan menerima penebusan. Engkau akan diberikan kasih karunia, yaitu pengampunan dari segala dosa-dosamu. Dan waktu kita meninggal kelak, setiap orang akan meninggal.
tua, muda, jika waktunya meninggal akan meninggal. Tapi satu hal yang pasti dalam iman, ketika saudara meninggalkan dunia ini, tubuhmu mati. Entahkah nanti dikubur, ataukah nanti dikremasi, tapi tubuh itu mati. Roh ini hidup, kekal kemana? Bagi orang yang dalam Yesus, mereka akan berpulang ke pangkuan Bapa di rumahnya di sorga. Jelas alamat tujuan kekekalan orang Kristen itu sorga, bukan neraka. Kita terima dengan cuma-cuma karena apa? Tuhan Yesus. Jadi keselamatan, pengampunan saya terima dengan cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Garis bawah kata cuma-cuma. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Bapa menjadi jalan pendamaian karena iman. Lewat darahnya, dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Untuk menunjukkan Tuhan itu maha benar, maka dia sanggup membenarkan orang yang percaya kepada Yesus kepadanya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Mau sombong, nggak boleh sombong. Maka orang Kristen nggak boleh sombong. Hamba Tuhan, pendeta, pester, pastor, romo, pater, suster, penginjil, rasul, guru, gembala, nabi, dengan karunia-karunia, mujizat yang Tuhan percayakan, siapapun, apapun mereka jabatannya, dimanapun melayani, besar kecil, desa, kota, di provinsi, kabupaten, tidak boleh sombong. Ya, apa dasarnya sombong? Apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Bible mencatat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Hei, jangan sombong. Perbuatan baik kita itu di depan Tuhan kayak kain kotor aja yang tidak ada artinya. Kita dibenarkan ini oleh Tuhan Yesus. Bukan karena kita hebat, kita bisa jaga kekudusan, kita bisa merasa hidup benar. Tidak, seorang pun benar. Semua udah ada cacat celahnya, sudah ada lubang dosanya, lahir pun sudah ada benih dosa. Apa yang mau disombongkan? Maka melayani itu adalah, kalau saya boleh bagi rahasianya, berlomba-lombalah untuk rendah hati. Bukan yang sebaliknya, tetapi melayani, kalau saudara mau saya bagi rahasianya satu, lomba-lombalah rendah hati. Kalau ada tanding-tanding, ada juara pialanya, yang lain aja yang menang. Saya nggak usah menang.
Tapi apabila ada satu pertandingan tentang kerendahan hati, saya mau ikut dalamnya, saya mau belajar, saya mau memberikan waktu latihanku supaya bagaimana jadi hamba Tuhan selalu rendah hati. Karena saya diselamatkan, yang saya dapatkan dan saya praktekkan firman ini bukan karena perbuatan saya, melainkan berdasarkan iman. Thank you, Herlinda. Berdasarkan iman. Iman itu apa? Gift. Iman itu pemberian. Pemberian Tuhan kepada manusia. Manusia tidak bisa beriman kepadanya jika dia tidak menganugerahkan. Dan dalam hal ini Alkitab mencatatkan firman Tuhan hadir, yang perwujudan daripada Yesus sendiri, Sang Injil, firman yang hidup. Saya menerima berkat Tuhan, berkat kesembuhan, berkat hidup yang baru, berkat pengampunan, berkat keselamatan dengan cuma-cuma. Dan Tuhan mau juga saya untuk membelanjakan berkat-berkat yang Tuhan kasih dalam hidupku untuk menolong orang. Lewat pemberian kasih, yang tidak punya kita bantu, yang perlu beras kita kasih, yang sakit kita bantu dengan air doa, semua gratis. Ya. Nanti hari Minggu kita juga akan bagikan air doa. Juga sekarang banyak pertanyaan tentang minyak. Mereka request doa minyak. Ya. Saya belum punya stok minyak. Kalau saudara-saudara misalnya mau didoakan secara langsung nanti hari Minggu ini, datang, kalau pas datang ya, saya enggak undang saudara datang, enggak. Kalau saudara pas Kerindo mau datang dan mau doakan minyak, karena saya belum memiliki minyak untuk saya bagikan, silakan bawa minyak masing-masing. Minyak oles, nanti saya hamba Tuhan memberkati. Ya, lalu saudara, minyakmu itu bawa pulang, oleskan di tubuh orang sakit dan akan terjadi kesembuhan. Sesuai firman Tuhan di Yakobus 5 ayat 14. Ada berkat, kita kasih makan orang gratis. Semua gratis, cuma-cuma. Yang butuh bantuan pas ada di Balikpapan loh ya. Karena awal-awal kita di luar Balikpapan, saya merasa tidak pas. Saya juga nggak mau ambil, ya bukan porsi saya dipercaya Tuhan. Di Balikpapan ya, di Balikpapan. Ya, bahkan kalau ada yang datang sebut-sebut, aku gereja ini, saya suruh ke gerejanya. Karena jangan sampai pelayanan kami ini jadi sandungan bagi gereja lain. Kami nggak mau. Ya, saya udah terima cuma-cuma. Dan saya rindu berkat yang Tuhan kasih kepada saya yang begitu luar biasa, bukan hanya untuk saya dan keluarga saja, tapi saya juga rindu untuk menjadi berkat. Pekerjaan Tuhan berjalan, ya. Jiwa-jiwa ditolong, orang-orang sakit boleh juga mendapatkan pengharapan lewat pelayanan kasih, doa, dan healing water, air doa, dan sebagainya.
sesuai dengan cerita Tuhan yang saya dapatkan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Silakan Bapak Ibu bisa membuka, bisa memberi stabilo di Alkitabnya, atau bisa kalau saudara tidak memegang Alkitab, mendengar ya, seperti arahan firman Tuhan buat saya yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Iya, saya bacakan ya. Di situ ada firman Tuhan. Juga saya menekankan kembali kata cuma-cuma. Ya, melayani harus cuma-cuma. Karena saya dan saudara yang paham sudah menerima cuma-cuma. Lakukanlah pelayanan dengan cuma-cuma. Tulus. Matius 10 ayat 8, sembuhkanlah orang sakit. Waktu ayat ini bicara, seperti saya menerima pesan pribadi gitu. Andi, sembuhkanlah orang sakit. Ya. Dan seterusnya. Karena kamu sudah terima dengan cuma-cuma. Jadi waktu ayat-ayat ini saya baca, seperti Bapa itu, Tuhanku, itu ngomong pribadi kepada saya, Andi, sembuhkanlah orang sakit dan seterusnya. Lakukanlah pelayananmu dengan cuma-cuma, karena kamu sudah kuberikan ini dengan cuma-cuma, yaitu apa? Tugas pelayanan. Maka kamu juga harus melayani dengan cuma-cuma. Ada pertanyaan, terus bagaimana Tuhan? Misalnya dalam hati muncul, operasionalnya. Tuhan seperti bicara langsung begini, aku yang akan membackup-mu. Kalau satu perusahaan akan berjalan di backup oleh bank, itu perusahaan akan lancar dananya. Saya pakai ilustrasi ini supaya kita bisa paham. Kalau satu pelayanan berjalan dengan iman kepada Tuhan Yesus, disuruh Tuhan, dituntun Tuhan, maka pelayanan itu akan di backup oleh sorga. Saya ulangi, satu perusahaan akan berjalan baik apabila bank membackupnya, apakah kredit, kerjasama, dan sebagainya. Pelayanan akan berjalan dengan baik yang dituntun oleh Tuhan sesuai kehendak Bapa. Pelayanan model itu yang perhatikan orang miskin, yang memberkati sesama, akan di backup surga. Saudara juga hari ini yang punya berkat Tuhan berlimpah-limpah, jangan untuk dirimu sendiri, tapi pakailah untuk melebarkan kerajaan surga, menjangkau jiwa-jiwa terhilang, membantu orang susah, menolong orang-orang sakit. Engkau akan melihat keuanganmu di backup oleh surga, kesehatanmu di backup oleh surga, hidupmu, keluargamu, anak cucu, cicit buyutmu di backup oleh surga. Puji Tuhan, siapa yang terberkati dengan sharing ini? Saya rasanya pingin ngomong banyak hal, karena ini firman menjadi rema banget dalam kehidupan saya. Ya, hari ini pelayanan berkembang bukan cuma sekedar air doa, tapi juga banyak yang meminta minyak oles. Sekali lagi, saya belum punya untuk bagikan minyak. Tapi nanti jika
sudah saya punya, saya akan kemas khusus, saya doakan, lalu saya akan bagikan gratis. Ya, sehingga juga apa yang Tuhan ajarkan, pelayanan cuma-cuma, seperti minyak oles yang tercatat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14. Itu bisa juga secara nyata Bapak Ibu yang disentuh pelayanan ini bisa merasakan manfaatnya. Ya, Yakobus pasal 5 tadi Pastor sudah sebut, saya izin bacakan ayat-ayat ini. 2 ayat dari Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Puji Tuhan. Sementara Pastor bacakan, saudara bisa bantu tap-tap layar, juga saudara masih bisa sharing pelayanan ini lewat posting ulang dan dibagikan. Puji Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, perhatikannya tentang kesembuhan lewat pelayanan minyak ini. Kalau saudara ada yang sakit, dengar ini, atau saudara pas mau dengar ini ada tahu keluarga yang sakit, silakan saya kasih waktu sekian detik di share, di posting ulang. Saudara tap-tap layar ini berarti saudara, ini tap-tap layar bukan saya cari cuan ya, bukan juga minta gift, bukan. Tapi tap-tap layar ini adalah meramaikan ya, meramaikan live streaming doa ini. Artinya kalau ramai FYP, banyak yang nonton, banyak yang juga boleh teratasi masalah sakit penyakit di tubuhnya, gitu maksudnya. Jadi bukan seperti ada orang berkata, Pastor sekarang live-nya minta-minta gift. Tidak. Saya tidak pernah minta gift ya. Tapi kalau suruh tap-tap layar itu bukan minta gift, tapi itu untuk membantu meramaikan gitu. Artinya saya juga mau saudara-saudara bukan hanya mendengar pasif, tapi aktif praktek pelayanan bagi-bagi tugas. Makasih. Saya bacakan ya, Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Ada tertulis, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit. Adakah yang lagi sakit saat ini? Kalau ada, berarti cocok, tepat. Firman ini bisa membantu saudara untuk kesembuhan. Ya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Jadi penatua jemaat itu bisa juga diaken, pendoa, hamba Tuhan, full timer gereja, ya, majelis, dan semua orang percaya yang memberi diri pelayan atau dapat tugas pelayanan dari gereja atau misi, atau sebagai modalnya percaya kepada Tuhan Yesus, mereka bisa melayani, ya. Mereka dipanggil untuk mendoakan. Memang di tiap gereja beda-beda. Ada gereja-gereja konvensional yang aturannya bagus sekali, tidak boleh selain pendeta penuh atau ini dan sebagainya. Atau kalau di Katolik mungkin harus lewat izin ini baru bisa satu pelayanan terjadi gitu, resmi. Ada aturannya, ada SOP-nya. Ya, saya menghargai setiap aturan liturgis, setiap yang dibuat oleh gereja-gereja. Tapi di sini saya dapat rema bahwa ketika ada di antara kamu yang sedang sakit, saya memanggil hamba Tuhan atau orang percaya atau meminta bantuan
orang beriman untuk mendoakan dia. Alkitab mencatat penatua jemaat, artinya dituakan, ya, teladannya, kesaksiannya, keimanannya. Ngapain? Supaya mereka mendoakan dia, ya, mendoakan tumpahan tangan, bisa juga dengan ucapan doa. Dan kalau udah dikunjungi, ya, baik di rumah sakit kah atau di rumahnya, boleh oleskan minyak dengan minyak dalam nama Tuhan, ya. Minyak itu simbol yang berkuasa diurapi dalam nama Tuhan Yesus yang menyatakan kesembuhan. Jadi ingat ya, air minum yang Pesta berkati itu adalah air minum untuk diminum. Memang air minum higienis, layak minum untuk diminum. Sementara minyak bukan untuk diminum. Ya, minyak ini dioleskan di tubuh orang sakit sambil berucap dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan sampai saudara-saudara minyaknya diminum. Minyak bukan untuk diminum. Minyak untuk dioleskan dalam nama Tuhan Yesus. Air minum diberkati, saudara-saudara bisa minum. Ya. Dan setelah dioleskan dengan minyak oleh orang percaya, dalam hal ini seperti kata penatua atau hamba Tuhan yang mendoakan saudara, ya, doa itu adalah doa yang lahir dari iman. Ayat 15 berkata seperti itu. Dan doa yang lahir dari iman bukan hanya menyembuhkanmu, menyembuhkan orang sakit, tetapi juga menyelamatkan orang sakit itu dari hukuman kekal. Ada yang sakit karena virus, ada yang sakit karena kecelakaan, ada yang sakit karena dibikin roh-roh jahat, ada yang sakit karena dosa. Jadi pelayanan ini bukan hanya membawa kesembuhan bagi orang sakit, thank you, tapi juga mengampuni dan menyelamatkanmu dari api neraka. Wow, keren sekali Tuhan Yesus, firman-Nya, ajarannya, kasih-Nya. Dan apabila orang sakit itu didoakan, ya, setelah didoakan, Tuhan akan membangunkan dia. Keren kan? Kuasa Tuhan akan membangunkan orang yang sedang sakit, diranjang, di rumah sakit, di kursi roda. Kuasa Tuhan akan membangunkan orang sakit yang lumpuh berdiri, kuat mata kaki, yang terbaring karena sakit, duduklah dan sehatlah, pulihlah kekuatanmu, makan secukupnya, dan sembuhlah, umur panjang untuk jadi saksi. Dan Tuhan bilang apa? Apabila dia sudah berdosa, wow, yang bisa buat ini hanya Tuhan. Karena yang bisa ampuni dosa hanya Tuhan. Alkitab mencatat, firman Tuhan berkata, dosanya akan diampuni oleh Tuhan. Siapa Tuhan yang mengampuni dosa? Tuhan Yesus. Puji Tuhan banget ya. Syukur banget, senang sekali. Satu lagi, Bapak Ibu sekalian, saya mau tekankan di sini, pelayanan cuma. Ingat loh ya, kalau saudara diundang sebagai penatua atau hamba Tuhan ke rumah sakit, ke rumah orang
yang lagi bergumul untuk engkau doakan, jangan cari cuan. Saya kemarin dengar dan ini sudah bukan rahasia lagi. Kadang-kadang orang suka membanding-banding ke kalau misalnya yang undang orang kaya, waduh gercep banget. Kalau yang undang orang kurang mampu, rasanya banyak alasan. Awas lo ya, saya sebagai teman, sebagai rekan, sebagai kerabat dalam pelayanan, saya mengingatkan, jangan motivasi uang. Jangan kau harapkan amplop waktu engkau kunjungi rumah sakit, engkau doakan orang di rumah yang lagi susah, jangan kau harapkan amplop. Pelayananmu tidak berkhasiat, pelayanan tidak membawa dampak, hanya kata-kata lip service, hanya kata-kata manis, tidak ada disertai dengan urapan. Ketika hatimu udah mulai bengkok, Alkitab banyak mencatat hatimu yang mulai bengkok, kuasa Tuhan tidak menyertai. Nah, saya mau satu lagi yang viral di Plenang ini, yaitu air. Ya, plenang air yang kita berikan setiap hari gratis itu diterima oleh orang banyak karena satu pengertian, pelayanan air bersih. Semua air itu manusia perlukan, bahkan di tubuh manusia terdiri dari sekian puluh persen, 80% lebih cairan air. Setiap orang butuh air. Di Geraha Yes Balikpapan kami siapkan layanan air gratis. Bisa diambil setiap hari gratis, tapi jangan dijual. Ya, air doa yang membawa manfaat dan juga layak minum, ya, dari PDAM itu kita filter, ada alat khusus dengan beberapa tabung serta pemanasnya, outputnya diambil itu layak minum. Sudah ada kita juga dari kemarin DKK kita bawa hasilnya ke lab dan sudah kita juga dapat hasil lab yang terbaru layak minum. Ini pelayanan sebetulnya saya sering katakan berkat ibadah. Tuhan pernah bilang, saudara kalau ingat ayatnya, Keluaran 23 ayat 25. Orang yang ibadah sama Tuhan, air minumnya diberkati, makanannya diberkati. Amin. Nah, hari ini saya mau tutup dengan 3 ayat tentang air, supaya saudara-saudara juga bisa, wah ternyata pelayanan itu luas, keren, kreatif. Kitanya aja yang butuh hikmat Tuhan. Ya, dan kemana-mana saya pergi, banyak sekali yang kesaksian, air berkat ini membawa kesembuhan, kesehatan buat orang tuanya dan sebagainya. Seperti tercatat kalau bicara soal air ya, dan cuma-cuma ya, dan saya tetap lakukan pelayanan ini sampai Tuhan panggil saya akan tetap setia. Dan saya berdoa, ya Tuhan, kiranya Tuhan karunia kepada saya ketika saya berpulang ke pangkuan Bapamu di surga, Bapa di surga, Bapakku di surga, saya dikenal oleh orang hamba Tuhan yang dermawan, hamba Tuhan yang suka berbagi, hamba Tuhan yang suka menolong, hamba Tuhan yang tidak membeda-bedakan melayani, mengasihi semua orang, termasuk orang susah, orang sakit. Matius 10 ayat 42. Ini salah satu ayat populer, ayat saya suka sekali. Ya, saya minta maaf ini agak lebih lama sedikit serinya. Saya selesai di 3 ayat ini, lalu kita akan berdoa. Matius 10 ayat 42. Puji Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja
pun kepada salah seorang yang kecil ini, maksudnya yang lagi susah, yang lagi perlu gitu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi ini adalah pelayanan air bersih. Kita kasih saja dengan cuma-cuma, ya, 1 gelas air sejuk, maka tidak kehilangan upah. Itulah sebabnya kalau kita mau belanjakan uang kita yang Tuhan kasih untuk orang banyak, untuk orang lain, untuk menolong, surga membackup. Kalau dipikir-pikir, ngapain pastor membuat pelayanan air bersih? Untuk apa menyediakan fasilitasnya? Untuk apa? Tapi saya tahu ini pelayanan yang dimana tiap bulan ada maintenance filternya, tiap bulan ada juga biaya tambahan air kita bayar. Belum lagi kalau saya membagi-bagikan seperti besok minggu, kita bagikan dalam kemasan ini. Ini dibeli dengan uang. Saya belanjakan berkat Tuhan juga untuk melebarkan kasih Tuhan. Ngapain sih Andi Simon bagi-bagi beras? Pencitraan? Enggak. Mau terkenal? Sorry ya, udah terkenal. Tapi saya mau supaya melebarkan kasih Kristus. Supaya orang tahu bahwa ada pelayanan model begini yang tidak masuk akal, tapi masuk dalam kategori iman. Thank you, Huta Galung. Kalau kita tulus melayani dengan cuma-cuma, maka tidak akan kehilangan upah. 2 ayat lagi, lalu kita berdoa. Seperti janji Tuhan dalam kitab Wahyu 21 ayat 6. Ini kitab Wahyu, kitab Revelation. Kitab yang nanti kita akan alami. Ya, dicatat Wahyu 21 ayat yang ke-6. Ini nanti kita akan alami. Makasih dapat mahkota. Ada tertulis, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, kata firman Tuhan, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mana? Dari mata air kehidupan. Jadi Tuhan juga Dia kasih sorganya cuma-cuma. Aduh, terharu banget ini. Dan kita dapat bagian karena anugerahnya. Orang yang haus akan diberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Layanilah Tuhan, layanilah sesamamu dengan kasih dan cuma-cuma. Saya berpesan, maaf nih, dari seorang hamba Tuhan yang bukan siapa-siapa, berpesan kepada hamba Tuhan, gereja-gereja besar dimanapun engkau dengar ini. Layani Tuhan dan sesamamu dengan cuma-cuma. Maaf kalau saya ada salah, tapi jangan sampai orientasi pelayanan kita karena uang. Maaf. Jangan sampai geger-geger jemaat, geger-geger satu gereja gara-gara uang. Kalau nggak ada,
Saya salah, saya minta maaf. Kalau ini saya ngomong ada benarnya dan terjadi, marilah kita koreksi. Karena Tuhan juga kasih cuma-cuma. Juga harus kasih pelayanan kepada umat cuma-cuma. Satu ayat lagi ya. Wahyu 22 ayat 17 ya. Wahyu 22 ayat 17. Dan kita akan baca lalu kita berdoa mengucap syukur. Wahyu 22 ayat 17. Saya bacakan ya. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil apa? Mengambil air. Jadi pelayanan air ini juga alkitabiah. Ya, mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ingat, pelayanan kepada sesama mesti cuma-cuma. Bahkan bagi saudara-saudara yang orang Kristen atau khusus nih pendeta, hamba Tuhan, pastor yang udah diberkati, saudara kita harus juga melayani, namanya ada sacrifice. Apa itu sacrifice? Berkorban. Jangan hanya untuk kita dan keluarga saja, tapi kita tidak pikirkan. Ya, saya sering katakan, masa kalau kita misalnya yang saya lihat seringkali ini sudah terkonfirmasi dari beberapa orang juga kepada saya, betul pastor, bahwa kadang-kadang satu gereja udah besar, dia mau dapat satu visi pengakuan dari Tuhan gitu, lalu minta rame-rame ribuan orang jemaat untuk sumbangkan untuk menjalankan visi Tuhan itu. Maka semua umat datang, bahkan ada yang berpuasa, bahkan ada yang kurang pun dia menabur benihnya. Ya, kalau itu engkau dari Tuhan ya silakan saja, saya tidak berani menentangnya. Tapi alangkah baiknya kalau kita ada keseimbangan. Misalnya suatu hari di antara ribuan jemaat itu ada yang susah, ada yang sakit, ada yang butuh bantuan, harusnya ada flashback, harusnya ada timbal baliknya dong, take and give-nya dong. Kita harus bantu mereka. Tapi yang sudah saya lihat sendiri, terkonfirmasi beberapa orang, kadang-kadang kalau jemaat yang butuh uang, butuh bantuan, jemaat loh, berarti itu gembalanya. Saya saja bukan penggembalaan, ada orang susah depan mata, saya pasti bantu. Kadang-kadang seperti yang saya tulis di thumbnail YouTube itu, seperti cover yang saya muncul sekarang ini, banyak orang terdepan, thank you Rine, bless you. Banyak orang terdepan bicara tentang Tuhan jago, tapi terbelakang dalam hal praktek firman, dalam hal membantu sesama yang di depannya jelas-jelas butuh. Nah, saya sampaikan ini supaya kita sama-sama terhindar dari hal itu. Jangan sampai kalau jemaat ada yang susah, katakan langsung aja, butuh untuk bayar air, butuh untuk bayar sekolah, butuh untuk bayar kontrakan rumah. Lalu pendeta yang suka mengajar menabur, dia berkata banyak-banyak doa. Kan tidak fair. Harusnya kalau dia praktekkan itu, dia juga sendiri waktu dapat peace Tuhan. Seperti misalnya katakan Nuh, dia lakukan, dia bangun itu bahtera day by day dengan setia. Harusnya dia juga berani untuk berkata, saya akan mendoakan. Jika ini dari Tuhan, Tuhan akan menyiapkan dana untuk visi ini.
tidak serta-merta langsung minta untuk disumbang dan sebagainya. Itu sih sedikit ya. Ingat, jangan sampai pelayanan yang murni, yang cuma-cuma ini dikotori oleh kehendak, nafsu, dan keinginan atau ambisi dari manusia. Kiranya semua kita jadi berkat. Yang pasti saya terus suarakan bahwa pelayanan bagi sesama, pekerjaan Tuhan itu yang tulus di backup surga, dan pelayanan hamba Tuhan itu semua adalah cuma-cuma. Kalau ada oknum-oknum yang minta-minta, saya tadi katakan minta persembahan dengan alasan visi misi dan ternyata bukan, itu oknum ya. Saya percaya semua gereja diberkati Tuhan Yesus, semua hamba Tuhan luar biasa. Kira jadi berkat buat kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur firman yang kami dengar ini biarlah memotivasi kami, dan kuasa Injil mengubahkan setiap hati yang sombong tidak sombong lagi, tapi rendah hati. Belajar rendah hati karena kita diselamatkan bukan karena hebatnya kita, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus, dan Tuhan berikan cuma-cuma. Mari semua kita sudah dengar firman Tuhan, layanilah sesamamu dengan cuma-cuma. Berikan apa yang ada padamu, bukan hanya tentang dirimu sendiri, tapi jadilah orang yang berani membelanjakan uang ataupun berkorban untuk kerajaan surga, untuk jiwa-jiwa atau pekerjaan Tuhan di bumi ini. Maka engkau akan melihat surga membackup-mu. Seperti saya bersaksi, surga membackup pelayanan ini karena ini pelayanan Tuhan terus masih mau memberkati. Karena kita rindu untuk jadi berkat cuma-cuma bagi setiap jiwa-jiwa, khususnya orang-orang sakit dan orang-orang susah. Firman ini jadi berkat buat kita semuanya dan mengubahkan hidupmu. Yang lemah engkau kuat, yang sakit ada kesehatan, kesembuhan ilahi mengalir di tubuh, di jiwa, rohmu, dan hatimu dibaharui saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap hati yang keras, hati yang congkak, hati yang gelap, kepahitan, dipulihkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus ada kelegaan. Ada kelegaan. Ada kelegaan. Yang engkau alami penyempitan di bagian dada, sesak karena beban hidup, masalah, ada kelegaan. Ada kelegaan. Ada kelegaan. Mengalir. Ada kesembuhan. Angkat tanganmu saat ini. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Are you ready? Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Are you ready? Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Ready? In Jesus' name. Amin. Kesembuhan Tuhan Yesus mengalir di setiap tubuh orang-orang sakit. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, doa sudah selesai. Semua sehat-sehat ya. Tiba saatnya saya akan memberkati air minum dan minyak. Saya info kembali kalau saudara mau dapat air doa ini dalam kemasan botol, nanti rencana hari Minggu akan pastor bagikan gratis. Kalau saudara mau yang ambil healing water di Grace Balikpapan, tiap hari bisa bawa botol sendiri. Bapak Ibu yang juga mau didoakan minyaknya tumpang tangan, ya saya mohon maaf
belum bisa kunjungan satu persatu karena yang minta banyak sekali. Jadi kalau saudara semisal mau didoakan minyaknya, pastor minta maaf belum punya minyak untuk dibagikan dalam jumlah besar, maka saudara misalnya hari Minggu mau datang, silakan bawa minyakmu sendiri, nanti pastor akan memberkati dalam nama Tuhan Yesus, ya. Itu untuk di Balikpapan. Tapi kalau saudara di luar Balikpapan nggak usah datang gitu. Bapak Ibu ikut live streaming saja, ya. Baik, saudara sudah pegang air dan minyak seperti ini. Saya mohonkan berkat untuk air dan minyak di tangan setiap kami dari Tuhan, dari urapanmu, dari kasihmu, dari sorga. Ya Bapakku yang baik. Yes. Yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara, diberkatilah air di tanganmu. Dalam nama Yesus, air ini menjadi healing water. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih, diberkatilah minyak di tanganmu. Dengan berkat ini, oleskan minyak ini kepada tubuh orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan Yakobus 5:14-15 terjadi dalam mereka. Amin. Air dan minyak ini udah diberkati. Pakailah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Air untuk diminum, minyak untuk dioleskan. Nah, sekarang airnya udah diberkati, saya mau minum. Yang mau ikut minum silakan, yang mau kasih ke orang lain silakan. Tapi ingat ya, cuma-cuma. Jadi berkat banget dengan segala sensasinya, keren banget. Segar pol. Puji Tuhan. Masih mau nanti hari Minggu. Kalau saudara pas datang, nanti saya kasih ini, ya. Air doa kemasan botol healing water. Seger banget, iya dong, kan? Udah diberkati sama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hidupmu juga begitu. Hidupmu akan jadi segar banget seperti saya. Ketika hidupmu udah diberkati Tuhan Yesus. Demikian pun pelayananmu hari ini yang masih kering, yang masih belum diberkati. Ayo, firman adalah kehidupan. Nanti lakukan firman, percaya Tuhan dengan karyanya, diberkati, pelayananmu akan jadi segar banget. Amin. Amin. Baik. Sekarang kita akan doa berkat. Saya undang Bapak Ibu sekalian, angkatlah dua tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga untuk kita sekalian. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu. Dan segala berkat ini, saudara-saudara terima perlindungan Tuhan Yesus dari kecelakaan, dari orang jahat, dari tipu muslihat, hipnotis, dari penipuan. Darah Yesus membungkus kita tubuh jiwa roh sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, saya materaikan doa berkat ini. Saudara terima dengan iman dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin berarti doa berkat sudah selesai.
Oke, pujian jangan jual Yesus menghantar kita masuk di hari yang baru dan semua kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, orang percaya yang setia ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mana tap-tap layarnya? Mana postingan ulangnya? Mana share-nya? Biar banyak yang nonton. Iya, Veronica request lagunya. Ya ini saya. Silakan dibagikan. Makasih yang mau tanya info ibadah hari Minggu jam 8 pagi ya di Grace Balikpapan. Satu kali aja ibadahnya. Silakan datang lebih awal kalau nggak mau terlambat. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus demi apapun juga. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia, Ciara, thank you. Lebih dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Thank you orang-orang baik yang memberkati pelayanan ini. Terima kasih Ciara dan semua yang memberkati hamba Tuhan ini. Terima kasih, thank you so much, Sese. Gitu aja. Tuhan, ini semua berkat daripadamu. Syukur banget, berkat melimpah, yes. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus ya demi apapun juga. Perhatikan hal ini. Amin, amin. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata.
Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Amin. Jangan jual Yesus ya, demi apapun juga. Jangan tukar yang kekal hanya untuk kefanaan sementara. Jadi berkat banget, silakan di-share. Oke, baik, selamat masuk di hari yang baru. Saya ucapkan Sola Fide. Hiduplah oleh iman, karena Tuhan Immanuel selalu sayang kita dan sertai sampai selama-lamanya. Dadah semuanya, kiss bye. Door closing. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Kau
jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.